Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kalau kita ditanya apa yang kita harapkan, untuk apa kita hidup, salah satu jawaban yang sering muncul dan mungkin paling banyak muncul adalah saya ingin bahagia dalam hidup ini. Dan itu sebuah keinginan yang wajar. Namun pada saat yang sama tidak banyak orang yang mengalami hidup dalam kebahagiaan. Mungkin bahagia sebentar, tetapi kemudian merasa lelah, capek, tidak bahagia dan sebagainya. Bagaimana kita bisa sungguh-sungguh bahagia dan dominan bahagia? Kemungkinan besar karena kita tidak sungguh-sungguh mau berbahagia. Karena sebetulnya jalannya begitu banyak untuk mencapai kebahagiaan, tetapi tidak semua kita jalani serius berusaha untuk hidup bahagia. Salah satu yang sangat jelas untuk hidup bahagia itu dikatakan di dalam firman Tuhan. Namun kita coba lihat apakah benar kita sungguh-sungguh mau bahagia atau tidak. Kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya, pasti bahagia. Firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Sederhana sekali. Mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan, lalu bahagia. Hanya itu saja. Dan memang benar kalau kita mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya pasti bahagia. Salah satu contoh, firman Tuhan mengatakan, rancanganmu bukanlah rancanganku. Rancanganku jauh lebih tinggi, seperti bumi dengan langit. Kalau kita sungguh mempercayai hal itu, ya kita sudah bahagia. Pertama-tama, kita tidak perlu berpikir apa-apa, tidak perlu merencanakan apa-apa. Rencana kita itu tidak sebanding dengan rencana Tuhan. Tuhan itu rencananya jauh lebih hebat. Pertanyaannya, beranikah kita hidup mengandalkan firman Tuhan? Percaya pada rancangan Tuhan, sehingga kita tidak perlu pusing dengan merencanakan kehidupan kita sendiri. Saya yakin mendengarkan apa yang saya katakan sudah langsung bereaksi. Gimana ini Romo? Kalau tidak memikirkan tentang masa depan, merencanakan hidup kita, lalu gimana? Nah itu. Beranikah kita sungguh-sungguh hidup berdasarkan rancangan Tuhan? Yang sering terjadi adalah kita mau sesuatu yang pasti untuk hidup kita sendiri. Maka kita merencanakannya dengan begitu baik, semuanya beres. Tapi apa ya bisa? Kita mau merencanakan semuanya. Kita percaya kepada Tuhan, tetapi harus ada sesuatu yang pasti yang kita pegang. Lah kalau enggak gimana? Padahal itu ya ilusi. Mau merencanakan gimana, wong besok kita tahu bangun atau enggak aja enggak tahu kok. Merencanakan masa depan gimana? Tetapi Romo, kalau enggak merencanakan masa depan, memikirkan masa depan, nah terus gimana? Sulit bagi kita untuk percaya. Mengapa? Karena pikiran kita selalu berusaha supaya kita ini survive. Karena itu berpikir terus bagaimana supaya aman, survive. Tetapi pikiran bukan untuk percaya. Atau percaya itu letaknya tidak di pikiran. Dan kita seringkali masuk dalam ilusi pikiran. Seolah-olah pikiran itu ngerti besok itu mau bagaimana. Padahal tidak ngerti sama sekali. Besok bangun atau tidak itu kita tidak tahu. Bagaimana mau merencanakan masa depan? Ilusi itu.
Dan seringkali yang tidak kita rencanakan Tuhan memberikan dengan sangat murah hati. Rancangan Tuhan jauh lebih indah. Namun bagaimana kita bisa hidup sepenuhnya? Apakah kemudian kita bisa sembarangan? Hidup saja sembarangan, toh Tuhan menjaga. Bukan seperti itu. Tetapi hidup bahwa dengan kepercayaan dan keyakinan, dengan kesadaran bahwa hidup saya itu aman di tangan Tuhan, sehingga tidak perlu khawatir apa-apa. Itu maksudnya. Lalu kalau menjalani hidup, lalu praktisnya bagaimana? Praktisnya adalah menjalani hidup dengan percaya penuh. Seperti juga di dalam firman Tuhan 1 Korintus 13. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sanggup ikhlas menanggung segala sesuatu. Ada keterbukaan yang tanpa batas kepada setiap peristiwa yang terjadi. Karena setiap peristiwa yang kita alami adalah anugerah Tuhan, adalah rancangan Tuhan, dan itulah satu-satunya realitas. Kalau ada keterbukaan total terhadap peristiwa, terhadap pengalaman, apa yang sedang saya hadapi, yang sedang terjadi, maka kemudian kita bisa melihat dengan jernih. Pada saat itulah kita menjadi bijaksana. Kita bersikap dengan bijaksana. Kita membuat pertimbangan juga dengan bijaksana berdasarkan konteks apa yang sedang kita hadapi saat ini, sekarang ini. Dan ketika kita mengambil keputusan yang bijaksana setiap saat, setiap momen, maka tidak usah mikir tentang masa depan yang jauh. Masa depan dengan sendirinya sesuai dengan yang kita putuskan sekarang. Apa yang kita putuskan, kalau kita memutuskan selalu memilih yang baik, besok, lusa, masa depan ya baik terus. Itu maksudnya. Namun seringkali yang terjadi adalah menghadapi sebuah peristiwa, sebuah pengalaman, sebuah perjumpaan dengan pikiran yang muyek, dengan konsep-konsep yang rumit. Waduh, ini saya ketemu dia ini begini. Nah, itu kan sudah keliru. Dia begini-begini itu kan masa lalu. Bisa jadi saat ini dia berubah total, bisa. Maka keterbukaan pada setiap peristiwa, setiap perjumpaan, itu yang membuat kita menjadi bijaksana. Bukan menghadapi peristiwa, pengalaman, perjumpaan dengan konsep-konsep yang ada pada kita. Akibatnya kemudian kita tidak bertemu orang itu, tapi bertemu dengan konsep saya tentang orang itu. Akibatnya kita tidak mengalami sebuah peristiwa yang mungkin ada rencana Tuhan di situ, tetapi tinggal di dalam pikiran, dalam konteks yang sangat real, tapi pikiran kita kemana-mana atau tinggal di dalam pikiran kita saja. Dan kemudian kita hanya mengulangi saja apa yang kita lakukan setiap hari. Tidak maju-maju dan membosankan. Sementara kalau kita percaya penuh kepada Allah, bahwa hidup kita itu ada di tangan Tuhan, maka kemudian kita bisa menjadi lebih tenang. Kemudian menghadapi setiap peristiwa dengan keterbukaan total. Percaya segala sesuatu, menerima segala sesuatu, sanggup menanggung segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, antusias terhadap setiap peristiwa yang terjadi. Nah, hidup kita damai, penuh dengan sukacita, antusiasme. Dan itu sering terjadi. Dalam hidup saya sendiri, saya ceritakan satu saja, bahwa rancangan Tuhan itu jauh lebih indah dan kita tidak perlu khawatir apa-apa. Suatu hari saya akan mengadakan perjalanan ke Irlandia, tapi mampir dulu di Jerman, mendarat di Frankfurt, lalu pergi ke Aachen untuk ngurus bantuan dari Kinder Mission World. Sudah selesai urusannya, mau kembali ke Frankfurt. Dalam waktu 2 menit, tidak sampai, mungkin 1 menit, semua dokumen saya, uang, paspor, semua diambil, dicuri orang, hilang. Saya berjalan bersama dengan Romo Carolus. Padahal sore itu saya harus berangkat ke Irlandia bersama dengan Romo Carolus.
Romo Carolus berusaha supaya saya bisa terbang ke Irlandia tanpa paspor, tapi nggak bisa. Akhirnya Romo Carolus berangkat sendiri, dan saya kemudian diberi uang saku supaya bisa beli tiket dan beli sesuatu di perjalanan sampai di rumah. Tapi kemudian saya ditinggal sendirian tanpa dokumen. Bukan salah Romo Carolus, saya sendiri yang kehilangan. Maka saya sendirian di Frankfurt dan tidak tahu mesti harus buat apa. Stres, mikir malam ini mau tidur di mana, besok pergi kemana, tanya kepada siapa, nggak ngerti. HP nggak ada, dokumen paspor apapun nggak ada, semuanya hilang, dicuri orang. Maka kemudian saya seperti orang linglung, bolak-balik dengan monorail dari Terminal 1, Terminal 3, bolak-balik nggak tahu berapa kali. Entah yang keberapa, tiba-tiba ada 2 orang wanita, orang Indonesia, dan saya cuman bertiga. Lalu ya kita jadi terlibat pembicaraan. Dan kemudian saya tanya, ini ibu-ibu lagi ngapain ke airport? Mau ke Indonesia? Saya mengatakan, oh mereka bilang tidak, kami sedang menghantar abu jenazah seorang ibu teman kami yang meninggal di sini, dibakar dan kemudian mau dibawa ke Indonesia. Dan kemudian saya mengatakan, oh Ibu Maria Cusakni. Loh kok Bapak tahu? Lah saya kemudian mengatakan, saya ini Romo. Sebelum kesini saya diminta untuk mendoakan Ibu Maria Cusakni ini yang mau transplantasi liver. Tapi kemudian ternyata 3 hari kemudian tidak berhasil, beliau meninggal. Lalu saudaranya mengatakan, Romo doanya diganti, saudara saya meninggal, mohon kedamaian jiwa. Nanti abunya akan dibawa ke Indonesia. Itu saya kira 2 minggu lalu saya kira. Karena itu saya ingat begitu Anda menceritakan. Oh, Bapak ini Romo toh? Iya. Nah, Romo lagi ngapain di sini? Nah, pada saat itulah saya cerita. Saya sebenarnya mau ke Irlandia, tapi barang saya itu hilang semua. Dokumen, paspor, semuanya hilang. Saya tidak tahu nih mau bagaimana nih malam ini. Saya tidak tahu juga mau pergi kemana. Lalu 2 orang ibu itu salah satu mengatakan, oh tenang Romo, saya kenal dengan Ibu Konjen, Konsul Jenderal. Saya teleponkan, Romo di sini saja, nanti selesai. Benar dia telepon, lalu Ibu Konjen, wah di situ saja, nanti ada orang kami yang jemput. Nanti tinggal bermalam di rumah kami, besok diuruskan dokumen pengganti paspor dan Romo bisa pulang. Saya dari tidak tahu apa-apa langsung selesai masalahnya. Loh itu loh rencana Tuhan. Rancangan Tuhan itu jauh lebih hebat. Saya muyek nggak ngerti apa-apa, Tuhan langsung menyelesaikannya dalam waktu sangat singkat. Namun meskipun sudah begitu, saya ini seringkali bebal, tegar tengkuk, tidak berani mempercayakan diri sepenuhnya. Masih banyak pertanyaan. Lah nanti bagaimana kalau begini? Macam-macam. Itu baru satu cerita. Ada banyak cerita bahwa Tuhan mengerjakan dalam hidup saya itu luar biasa. Rancangan Tuhan itu jauh lebih indah. Maka sebetulnya saya tidak perlu memikirkan apa-apa tentang masa depan. Cukup menghadapi setiap peristiwa dengan keterbukaan total, dengan antusiasme 100%, dengan harapan yang penuh, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sanggup menanggung segala sesuatu. Dan hidup kita kemudian dari momen ke momen menjadi penuh harapan, penuh sukacita, penuh antusiasme, dan kejernihan, bijaksana. Mengambil keputusan dengan tepat karena ada keterbukaan yang tanpa batas. Dan kemudian melihat dengan jernih apa yang harus diputuskan. Bukan tenggelam dalam penilaian pikiran kita yang seringkali muyek. Apalagi kalau kita sungguh-sungguh sadar bahwa hidup kita itu ada di tangan Tuhan dan aman. Karena rancangan Tuhan itu luar biasa. Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 1 juga mengatakan, jangan gelisah, jangan khawatir, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Itu Tuhan Yesus mengatakan. Namun sekali lagi pertanyaannya,
Beranikah kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya? Itu soalnya. Kita ingin bahagia tapi nggak mau untuk sungguh-sungguh menjalankan apa yang disampaikan supaya kita sungguh bahagia. Itu seperti kita semua atau kebanyakan ibu-ibu yang hobinya kuliner tapi cita-citanya kurus. Cita-citanya kurus, niatnya kurus tapi hobinya kuliner. Ya itu, kita seperti itu. Ingin bahagia tetapi diberitahu bagaimana caranya tidak mau. Nah itu. Maka penting sekali kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya. Kita percaya penuh bahwa Tuhan begitu bijaksana. Hidup kita di tangan Tuhan. Tuhan memperhatikan secara detail. Kita tinggal mensyukurinya. Mengharapkan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, sanggup menanggung segala sesuatu, dan antusias dalam setiap peristiwa yang terjadi, dalam setiap perjumpaan. Maka hidup kita kemudian sungguh-sungguh menakjubkan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.